tak mau kalah dengan Indonesia. Diduga kuat karena didasari iri hati dan dengki. Malaysia berusaha mencari-cari pemain keturunan termahal untuk kalahkan harga pasar Max Hilgers dari Indonesia, yang saat ini menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Lini belakang semakin kokoh. Australia dijamin sulit bobol gawang timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap peluang Justin Hubner tampil lawan Australia setelah absen pada laga melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Mental Australia semakin hancur setelah PSSI umumkan tiket pertandingan antara timnas Indonesia versus Australia ludes habis terjual. Teror di segala penjuru akan dilakukan supporter timnas Indonesia. Buat pemain Australia ketar-ketir. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Tak mau kalah dengan Indonesia. Diduga kuat karena didasari iri hati dan dengki. Malaysia berusaha mencari-cari pemain keturunan termahal untuk kalahkan harga pasar Max Hilgers dari Indonesia, yang saat ini menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Timnas Malaysia disebut-sebut ingin menaturalisasi dua pemain diasporanya di Eropa. Satu diantaranya adalah Kapten Burnley FC, Joshua Josh Brownhill. Beberapa media Malaysia, termasuk Astro Arena, mengabarkan bahwa selain Josh Brownhill, Timnas Malaysia lewat Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) juga memantau Iggy Houben yang bermain untuk tim muda PSV Eindhoven di Belanda. Josh Brownhill lahir di Warrington, Inggris pada 19 Desember 1995. Semasa kariernya, ia sama sekali belum pernah bermain untuk timnas Inggris, baik senior maupun level usia. Timnas Malaysia dan FAM memang terus didorong untuk mencari pemain keturunan yang berkualitas oleh netizen negeri jiran, yang kelihatan iri hati dan dengki dengan manuver timnas Indonesia menaturalisasi banyak pemain Eropa jempolan. Transfermarkt mencatat bahwa nilai pasar Josh Brownhill ditaksir mencapai 15 juta euro atau setara dengan 255 miliar rupiah. Gelandang berusia 28 tahun itu akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika dinaturalisasi timnas Malaysia. Pemain dengan market value tertinggi di ASEAN masih dipegang oleh Tom Haye, gelandang naturalisasi timnas Indonesia kelahiran Belanda. Pemain berusia 29 tahun itu dihargai 3 juta euro 51 miliar rupiah. Rekor Tom Haye sebentar lagi bakal pecah karena timnas Indonesia sedang menaturalisasi back FC Twente, Max Hilgers, yang dinilai Transfermarkt 7 juta euro 119 miliar rupiah. Dalam surat elektronik balasannya ke akun X Future Talents Malaysia, Josh Brownhill buka-bukaan mengenai garis keturunan negeri jiran dan kemungkinan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia. Kepada FR Future Talents, semoga pesan ini sampai kepada Anda dengan baik. Saya ingin secara pribadi menanggapi pertanyaan yang belakangan ini muncul mengenai warisan saya dan kemungkinan masa depan internasional saya, tulis Josh Brownhill. Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya memiliki akar Malaysia melalui nenek saya yang merupakan sesuatu yang sangat saya banggakan, ucap Josh Brownhill yang telah memperkuat Burnley sejak 2020 ini. Meskipun sampai saat ini saya lebih fokus pada karier klub saya, kemungkinan untuk mewakili timnas Malaysia di level internasional adalah sesuatu yang saya pertimbangkan dengan terbuka. Saya menghargai minat dan dukungan dari para penggemar serta komunitas sepak bola Malaysia, jelas gelandang berusia 28 tahun tersebut. Josh Brownhill kenyang pengalaman di sepak bola Inggris. Dia membukukan 111 penampilan di Premier League, 193 di Championship, 23 di Carabao Cup, dan 22 di Piala FA. Saya akan memastikan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati setiap kesempatan yang mungkin muncul di masa mendatang terkait hal ini. Terima kasih atas pengertian dan dukungan berkelanjutan Anda, ungkap Josh Brownhill. Dilihat dari kata-katanya, menurut admin sih sepertinya pemain ini bakalan menolak timnas Malaysia. Lantas bagaimana guys menurut kalian? Dengan langkah Malaysia yang ingin saingi timnas Indonesia ini, apakah pemain ini mau bergabung ke timnas Malaysia? Dengan kondisi timnas Malaysia yang saat ini sedang buruk-buruknya. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini.
lini belakang semakin kokoh. Australia dijamin sulit bobol gawang timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap peluang Justin Hubner tampil lawan Australia setelah absen pada laga melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengisyaratkan untuk memainkan Justin Hubner dalam laga tersebut. Timnas Indonesia akan bersua Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 mendatang. Laga tersebut akan momentum bagi Justin Hubner untuk kembali bermain. Sebab pada laga sebelumnya Justin harus absen karena diskors akibat akumulasi kartu kuning. Pada pertandingan itu, Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Kondisi kebugaran Justin tentu dipertanyakan menjelang setelah absen di pertandingan pertama. Akan tetapi Shin tetap membuka peluang pemain Wolverhampton Wanderers itu bermain melawan Australia. Untuk Justin tergantung kondisinya, mungkin akan berbeda Justin akan bermain atau tidak, kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 8 September 2024. Dengan demikian peluang Justin untuk bermain melawan Australia terbuka lebar. Pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan besar akan dipasangkan di lini pertahanan bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho sementara itu. Shin mengatakan pertandingan melawan Australia akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan pasukannya akan berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan poin dalam laga tersebut. Lawan Australia kita di kandang sekarang akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapat poin, tukasnya. Mental Australia semakin hancur. Setelah PSSI umumkan tiket pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia ludes habis terjual. Teror di segala penjuru akan dilakukan supporter Timnas Indonesia. Buat pemain Australia ketar-ketir. PSSI memastikan bahwa tiket Timnas Indonesia versus Australia sudah habis terjual. Hal ini diumumkan PSSI dalam akun Instagram Timnas Indonesia pada Minggu 8 September 2024. Tidak disebutkan berapa banyak kapasitas tiket yang dijual PSSI ke publik. Meski begitu, PSSI biasanya menjual sekitar 60.000 lembar tiket apabila Timnas Indonesia bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Adapun Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Selasa 10 September 2024. Habisnya tiket itu tentu saja menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Sumarji mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada supporter Timnas Indonesia yang sudah membeli tiket pertandingan melawan Australia. Kehadiran supporter bisa langsung memberikan semangat dukungan kepada pemain kita. Ini motivasi yang tidak bisa dinilai harganya, kata Sumarji di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 8 September 2024. Kata Sumarji, kehadiran supporter di SUGBK secara otomatis membuat motivasi Jay Itzes DKK bertambah. Australia pastinya akan merasakan teror dari supporter Timnas Indonesia. Pemain dan pelatih menginginkan betul SUGBK bisa dipenuhi supporter. Supporter bisa memberikan aura positif untuk tim agar bisa menang melawan Australia, kata Sumarji. Sumarji yakin mental pemain Australia juga akan berkurang setelah melihat penuhnya SUGBK. Belum lagi ada rencana supporter Timnas Indonesia melakukan koreografi untuk memberikan tambahan semangat kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Banyaknya supporter secara otomatis akan mempengaruhi mental bertanding lawan, kata Sumarji. Sumarji juga meminta dukungan dari supporter Timnas Indonesia yang tidak bisa datang langsung ke SUGBK. Diharapkan supporter Timnas Indonesia itu memberikan dukungan lewat doa. Lalu doa dari seluruh masyarakat Indonesia baik di SUGBK maupun supporter di televisi.
Doakan semoga timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia 2026, kata Sumarji. Dalam pertandingan nanti, PSSI mengundang Raisa sebagai bintang tamu. Penyanyi asal Indonesia itu akan tampil setelah pertandingan timnas Indonesia selesai. Setelah pertandingan selesai, para pemain timnas Indonesia akan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter. Setelah itu, para pemain timnas Indonesia akan berkeliling SUGBK untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang sudah datang. Para pemain timnas Indonesia akan kembali ke lapangan dan bernyanyi bersama Indonesia Raya. Nah, pada momen ini Raisa yang akan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama pemain timnas Indonesia dan supporter. Kiper cadangan Australia Joe Gauci memberikan pujian untuk lapangan latihan timnas Indonesia, lapangan Senayan, jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dalam pertandingan kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu jadi laga kandang pertama Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum melakoni duel krusial tersebut, kiper Australia Joe Gauci memberikan pujian untuk lapangan Senayan. Sejak tiba di Jakarta pada Jumat 6 September, mereka menjalani sekali latihan di lapangan A menurut Joe Gauci yang bermain untuk klub Premier League Aston Villa. Lapangan A jadi salah satu lapangan latihan terbaik di Asia. Lapangan ini bagus, salah satu lapangan terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia. Jadi saat ini bagus dan sesinya menyenangkan, ujar Gauci dikutip dari situs Socioroos. Dalam sejumlah kesempatan, lapangan Senayan kerap digunakan timnas Indonesia dalam persiapan pertandingan atau pemusatan latihan. Terkadang skuad Garuda juga menggunakan Stadion Madia. Selain bicara soal kondisi lapangan latihan, Joe Gauci juga membahas tentang cuaca Jakarta yang sedikit hangat. Kiper 24 tahun tersebut mengaku kurang terbiasa dengan cuaca hangat seperti di Jakarta. Pasalnya, selama di Inggris, cuaca di Birmingham cenderung dingin. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca Birmingham, cuacanya dingin sekali. Jadi saat matahari terbenam, udaranya Jakarta mulai sedikit dingin, tutur Gauci. Jelang melawan timnas Indonesia, Joe Gauci menuturkan pentingnya membangkitkan semangat The Socioroos setelah kekalahan mengecewakan 0-1 dari Bahrain. Saya pikir apa yang perlu kita lakukan mungkin membangkitkan semangat setelah hasil yang mengecewakan di Australia dan sekarang fokus penuh untuk pertandingan Selasa malam, tutur Gauci. Setelah hasil itu, pasti ada rasa frustrasi tetapi juga motivasi menurut saya, agar permainan berjalan seperti di awal. Saya kira fase itu saat ini membuat kami fokus kembali dan memacu kami, ucap Gauci menambahkan. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lillipali pun mendoakan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia sudah mulai perjalanannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga perdana, skuad Garuda sukses mengalahkan timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Skor sematawayang timnas Indonesia dalam laga ini dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Stefano Lillipali mengakui performa skuad Garuda cukup baik dalam fase grup. Dia menyanjung kinerja pasukan Sintayong yang berhasil meraih 1 poin dari markas Arab Saudi. Iya, hasil bagus. Mereka main bagus, kemarin juga lawan Arab Saudi main bagus ambil 1 poin, kata Lillipali di Jakarta Sabtu 7 September 2024. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.